yaitu BTS dan juga Blackpink. Hello guys, welcome back to YSP channel. So in this video kita akan membahas nih mengenai idol group K-pop yang siapa sih yang nggak tahu gitu sama mereka, yaitu BTS dan juga Blackpink. Jadi di sini gue mau membahas ya guys, apa sih yang menyebabkan mereka seperti saat ini. Mereka masing-masing muncul dari nol, tapi prestasi mereka sampai sekarang kita tahu ya, mereka terkenal di mana-mana. Bahkan yang non K-popers pun kalau misalnya ngeliat nih ada idol grup cewek yang tampil, pasti ngiranya itu Blackpink. Begitupun sebaliknya, misalnya ada tayangan nih di TV ataupun iklan di YouTube mengenai idol grup yang cowoknya, pasti ngiranya itu adalah BTS. Tapi this is just my opinion ya guys. Jadi kalau misalnya ada opini lain, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Sekaligus kita diskusi nih, kira-kira apa yang menyebabkan kedua grup ini bisa mendunia seperti ini. Oke guys, kita ke pembahasan yang pertama ya, yaitu BTS dan Blackpink bisa menjadi sebesar ini. Yang kita tahu ya, kedua grup ini muncul dari agensi yang berbeda. BTS bisa dibilang debut di agensi yang kecil ya pada tahun 2013. Kemudian Blackpink merupakan grup yang debut dari agensi yang lumayan besar nih pada tahun 2016. Nah, yang akan kita bahas kali ini, kok bisa sih BTS dan Blackpink mempunyai kepopuleran seperti saat ini, sedangkan grup dari Korea itu banyak banget ya guys, bukan satu dua aja. Tapi kalau misalnya kita cari secara rinci, mungkin lebih dari ribuan grup ya yang ada di Korea. Yang berbakat pasti banyak juga ya, kemudian yang konsepnya bagus pasti banyak juga. Tapi kenapa sih dua grup ini bisa sampai mendunia seperti ini? Kita bahas langsung ya. Kalau menurut gue pribadi ya guys, kenapa dua grup ini bisa mendunia seperti saat ini? Yang pasti manajemen dari agensinya ya, baik itu promosi, pemilihan lagu, pemilihan konsep, itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi pembentukan karakter di setiap anggotanya. Kalau misalnya grup itu terdiri dari beberapa kepala ya, pasti dalam satu grup itu isi kepalanya beda-beda. Gak mungkin ada yang sama. Mungkin ada yang sama tapi pasti ada bedanya lah, gak mungkin sama terus ya. Makanya yang gue salut sih, kemungkinan besar dari agensinya ngebentuk mereka itu sesuai karakter mereka masing-masing, jadi mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Kalau misalnya membahas mengenai pembentukan dari agensinya, yang gue perhatiin ya, sebuah grup itu terkenal karena lagunya. Pertama dari lagunya dulu ya. Kalau misalnya debut dengan lagu yang kurang apa ya namanya, ear catching atau apa ya ya istilahnya gak bisa diterima oleh halayak banyak, si grup itu akan susah naiknya guys. Beda pas Blackpink waktu itu debut ya, lagunya langsung booming banget. Waktu itu Blackpink debut dengan dua lagu kalau nggak salah ya, Bumbayah dan Whistle, betul gak sih? Tapi yang gue tahu, mereka debut dengan lagu Bumbaya. Jujur gue pertama kali denger lagu Bumbaya itu di acara Dahsyat di RCTI ya. Itu langsung suka sih pas pertama denger lagunya, itu benar-benar nyantol banget. Jadi terngiang-ngiang, gimana sih susah ngejelasinnya, enak aja gitu ngedengerinnya dengan tempo yang beatnya cepet, ngebuat kita pengen joget terus gitu denger lagunya. Yang pertama sih karena pemilihan lagu ya. Kalau lagunya isi listening bisa diterima oleh halayak banyak, otomatis banyak yang penasaran, ini lagu siapa sih gitu kan. Kemudian banyak yang nyari, ternyata lagu ini punyanya grup A misalnya, otomatis kepopulerannya itu terus meningkat ya. Apalagi seiring perkembangan zaman, teknologi sekarang ada di genggaman aja, kita bisa akses semua lewat genggaman tangan aja, yaitu lewat handphone ataupun lewat media elektronik lainnya. Makanya kepopuleran suatu grup itu sangat cepat sekali. Nah, balik lagi ya ke pembahasan mengenai kenapa mereka bisa sepopuler ini, karena menurut gue pribadi, yang pertama pemilihan lagu ya. Ini terbukti dengan grup Blackpink
Mereka debut dengan lagu yang ear catching ya, yang nyaman di telinga, yang bisa diterima oleh halayak umum. Akhirnya mereka lambat laun seiring berjalannya waktu, kepopulerannya itu terus meningkat. Bagaimana dengan BTS nih? Kalau misalnya kita lihat ke belakang ya, lagu debutnya emang enak tapi gak se-booming yang punya Blackpink gitu. Tapi mereka kok bisa sih sampai seperti ini? Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya BTS itu kemungkinan karena orang-orangnya atau member-membernya punya karakter masing-masing sih. Jadi punya daya tarik tersendiri yang ngebuat kepopuleran mereka itu semakin sini semakin meningkat. Apalagi pas muncul dengan lagu Fire mungkin ya. Kalau misalnya gue pribadi pertama kali suka lagu BTS itu yang lagunya Fire, itu enak banget sih buat joget. Apalagi kalau misalnya kita lagi moodnya lagi bagus, ngedengerin lagu itu semakin semangat gitu menjalani kehidupan kita. Nah, selain dari lagu yang bisa diterima oleh halayak umum, yang kedua menurut gue nama yang mudah diingat sih guys. Nama mereka mudah banget dihafal, mudah banget diingat. Kalau misalnya kita research ke belakang ya, nama-nama grup idol banyak yang gampang, cuman gak terlalu membekas gitu. Tapi kalau misalnya Blackpink dan BTS, dengan namanya aja mudah banget diingat sih. Blackpink, BTS. Sebenarnya susah ngejelasinnya sih, tapi menurut gua pribadi pemilihan nama suatu grup itu sangat berpengaruh loh guys. Pengaruhnya besar banget sih. Jadi kalau misalnya gampang diucapin, gampang diingat, pasti kesini pasti kita ingat terus sih mengenai grup itu. Yang paling berpengaruh itu karena dua itu sih guys. Pertama karena lagunya yang mudah didengar, kemudian dari pelafalan namanya yang mudah diingat. Kalau misalnya menurut kalian pribadi gimana nih? Kita diskusi aja di bawah. Mungkin kita bisa cari tahu ya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka sepopuler ini, mereka sehebat ini bisa sampai go internasional, mencetak sejarah yang banyak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ke belakang, grup-grup Korea itu banyak banget, yang berbakat juga banyak, yang cantik, yang ganteng banyak, yang lagunya enak banyak, yang konsepnya menarik banyak. Tapi kenapa BTS dan Blackpink bisa sesukses ini? So buat kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi ke depannya nih. Nah, nanti dari komentar kalian semua gue mau ngerangkum apa yang menyebabkan mereka bisa sepopuler ini. Oke guys, thank you for watching. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Minta dukungannya ya supaya channel ini bisa lebih berkembang, gue lebih semangat lagi buat videonya. Dan ini udah fix sih, kedepannya gue pasti ngebahas mengenai K-pop ya. Oke, YSP pamit, see you di next video, bye.